Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami merindukan Engkau. Seperti rusa yang merindukan sungaimu, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Kami datang kepadamu membawa hidup kami. Kami datang kepadamu menyembahmu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Penuhkan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk kami dapat menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia diciptakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita katakan, Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memanggil dan memilih kami. Kau jadikan kami menjadi anak-Mu, dan Engkau juga mengangkat kami menjadi hamba-Mu untuk menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang Kau panggil, Kau pilih, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, sujud di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah-Mu, menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan bersyukur atas segala pertolongan, penyertaan, dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil dan memilih kami. Terima kasih buat panggilan dan pilihan Tuhan.
Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kita katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikanlah aku, ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita tinggikan Tuhan kita, Allah yang kudus. Haleluya. Jadikanku Tuhan, jadi hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu bagi kami, melimpah mujizat-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama Tuhan, kami besarkan nama-Mu, Yesus. Nama kata Engkau yang telah memanggil dan memilih kami sebelum dunia dibentuk, ya Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi anak-Mu. Kau jadikan kami menjadi rumah doa-Mu, Tuhan. Ku bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu bagi kami, melimpah kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin kami nikmati kasih setiamu ya Tuhan. Kami memuji dan kami menyembahmu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang telah memanggil dan memilih kami. Tuhan Allah kami yang sungguh setia menyertai, memimpin, menuntun hidup kami. Bahkan Engkau berikan roh-Mu ya Tuhan, memberikan kami hikmat pengertian, akal budi, kebijaksanaan ya Tuhan, untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kami hidup melayani Engkau. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami datang masuk ke dalam hadirat-Mu melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami ya Tuhan. Kami sembah Tuhan, bagi-Mu penyembahan kami, bagi-Mu puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah semuanya yang bernapas memuji-Mu, orang tua, orang muda, bahkan bayi-bayi pun memuji, menyembah-Mu. Seluruh ciptaan-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami nikmati segala kebaikan Tuhan. Segala yang baik Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bernyanyi, kita katakan kasih Tuhan kekal senantiasa, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Tuhan kekal senantiasa, kemurahannya kekal selamanya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan kekal senantiasa, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Pagi ini kami nikmati kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi ini kami menerima kebenaran firman Tuhan, memberkati, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan berkati kami, dalam nama Yesus kami terima dan kami sambut kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan saudaraku yang menyertai kita dan yang menolong kita. Pagi ini ada berkat Tuhan yang baru lagi bagi kita saudara. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Kita masih ada di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 8 saudara. Kita baca firman Tuhan ini ya. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat 8 sampai 14. Kita baca firman Tuhan ini. Saya Ibu Esther akan membacanya, dan saudara baca di rumah saudara Alkitab saudara, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya akan mulai. Haleluya. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi,
dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan menjadi renungan bagi kita, saudara. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Saudara, sebenarnya kita adalah orang berdosa. Israel asli itulah umat pilihan Tuhan. Tapi karena mereka menolak keselamatan itu, saudara, maka keselamatan itu pun sampai kepada bangsa-bangsa. Namun, saudara, pada akhir zaman ini, pada saat ini, Allah sedang memulihkan Israel. Nah, saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan juga, sebagai keturunan Abraham, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, ya, Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Engkau adalah keturunan Abraham. Aku berkata kepadamu, engkau adalah hambaku. Saya adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau yang telah kupilih dari ujung-ujung bumi. Dan engkau yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Kita hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, dan yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan harus menjadi pendeta. Hamba Tuhan bukan harus melayani sepenuh waktu. Tapi setiap kita yang menerima Yesus, yang menyerahkan hidup kita kepadanya, Tuhan angkat, Tuhan panggil, Tuhan pilih kita menjadi hambanya. Hanya saudara kekasih, dua yang memperhamba, Tuhan atau setan. Tentunya kita adalah hamba Tuhan. Nah, apa dikatakan oleh Tuhan sebagai kita hamba-hambanya yang telah dipilihnya? Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jadi saudaraku, orang-orang percaya dalam perjanjian baru, yaitu kita sekarang ini, saudaraku, sekaligus menjadi hamba Tuhan. Kita orang percaya sekaligus menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Apakah janji Allah itu, saudara? Ada banyak dalam Alkitab ini yang menjadi janji Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita percayai itu dan mari kita terima itu, saudara. Nah, yang pertama, jangan takut dikatakan oleh Tuhan. Aku akan memegang engkau, sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita, namanya Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, dikatakan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita sungguh sangat membutuhkan peneguhan. Kita diteguhkan, teguh, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan kita, beban kita, saudara, Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Oh, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, inilah janji Tuhan bagi kita.
Bahkan dikatakan, aku akan memegang tangan kananmu dengan tangan kananku. Biasanya kalau berpegangan saudara, tangan kanan dengan tangan kiri itu berpegangan kalau kita berjalan. Tetapi Alkitab berkata di sini, firman Tuhan berkata di sini, aku akan memegang tangan kananmu dengan tangan kananku. Jadi saudara, kalau tangan kanan dengan tangan kanan, berarti kita sama, berdiri sama-sama. Kalau kita berjalan, Tuhan memegang tangan kanan kita, berarti Tuhan menggendong kita. Betapa hebat dan betapa luar biasanya kasih Tuhan Allah kita, yang sungguh sangat mengasihi kita saudara. Aku akan memegang tangan kananmu dengan tangan kananku, kata Tuhan, dan membawa engkau kepada kemenangan. Dimanapun kita berada, apapun yang akan kita kerjakan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan berkata, aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Kemenangan kita memuliakan Tuhan. Kemenangan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka kita gagal. Tuhan tidak suka kita kalah. Tuhan senang kepada kita kalau kita, saudara yang kekasih, melihat kemenangan, keberhasilan, keberuntungan kita. Bahkan itu adalah janji Tuhan. Saudara yang kekasih, semua orang yang bangkit amarahnya dikatakan terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan binasa. Ini janji Tuhan saudara. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh orang kepada kita saudara, mungkin kata-kata yang menghina, merendahkan, ya gosipin atau apapun itu saudara. Yang penting mari saudara jujur di hadapan Tuhan, tulus mengasihi Tuhan, benci dosa, kasihi orang itu saudara, maka Tuhan yang berperkara. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Orang-orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, mereka akan mendapat malu. Mereka seperti tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak perlu membela diri kita. Tuhanlah pembela kita. Tuhan tahu semua saudara. Bagian kita berdoa, bagian kita hidup dalam kebenaran, bagian kita mengasihi Tuhan, bagian kita mencintai kebenaran firman Tuhan saudara dan menghidupinya. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menopang kita saudara. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang menopang kita saudara. Tangan kanan Tuhan yang memegang tangan kanan kita, dan dia bawa kita kepada kemenangan. Mari saudara yang kasih, perhatikan ayat firman Tuhan ini dan percayai firman Tuhan ini. Saya membawa firman Tuhan tidak terlalu tinggi-tinggi saudara, sangat sederhana, tapi bisa kita lakukan. Mari kita lakukan firman Allah ini dalam kehidupan kita saudara. Ya, sedikit kita tahu firman Tuhan, itu kita kerjakan. Tuhan berkenan kepada kita. Nah saudara yang kekasih, ketika dalam Kejadian pasal 15 saudara, bagaimana Tuhan memilih Abraham, saudara, dikatakan dalam Kejadian 15, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, upahmu akan sangat besar. Jadi saudaraku yang kekasih, setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, pertama Tuhan berkata jangan takut. Masih ingat tahun yang lalu kita membaca firman Tuhan sesuai dengan schedule pembacaan firman Tuhan saudara. Ya, Tuhan berkata kepada Maria ketika didatangi oleh malaikat itu, jangan takut Maria. Bagaimana mungkin itu terjadi bagiku, dikatakan saudara, karena Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Dia mengandung sementara dia masih anak gadis perawan saudara. Bagaimana mungkin itu datang terjadi kepadaku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan takut. Malaikat juga mendatangi Zakaria saudara, demikian juga Elizabeth. Jangan takut. Nah, terhadap yang mandul saudara, Tuhan mampu membuka rahimnya. Sudah lama bersuami, sudah lama suami istri, tidak ada punya anak, belum punya anak, sampai umurnya sudah tua. Tapi satu kali
Tuhan menjawab doanya. Sepanjang doa kita naikkan kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan hati yang tulus sesuai firman Allah. Cepat atau lambat Tuhan pasti menjawab doa kita. Kepada Elizabeth yang mandul itu, jangan takut, tahun depan engkau akan melahirkan. Kepada Maria yang tidak bersuami, yang belum bersuami itu, Tuhan sanggup memberkati kandungannya. Jangan takut, hari ini pun firman Tuhan berkata kepada kita, hai Israel, aku yang telah memanggil dan memilih engkau, jangan takut. Nah, saudaraku yang kekasih, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya, saudara, kita bisa berhak menerima janji-janji itu. Apa dikatakan saudara oleh Paulus? Ya, saya bacakan kepada kita. Ya, satu lagi saudara, Efesus pasal 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang kedua, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kasih telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita. Oleh karena kasih-Nya, kita berhak menerima janji-janji Allah. Mari kita kenal diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Jangan bimbang, jangan takut. Ini adalah janji Tuhan bagi kita, saudara. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub. Sebenarnya siapakah kita ini, saudara? Berkali-kali Tuhan berkata di sini, jangan takut. Tapi dalam ayat 14 ini dikatakan, jangan takut, hai si cacing Yakub. Cacing, apa yang dapat diperbuat oleh cacing? Kalau cacing diinjak hanya begini-begini, sebentar, kemudian lemas, mati. Gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas dalam kitab Yohanes 15 berkata, saudara, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari kita sadar, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita masuk di dalam Tuhan. Mari kita tinggal dalam Tuhan. Yohanes 15, tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka apa saja yang kamu minta, aku akan memberikannya. Tinggal dalam firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Allah itu, hidupi firman Allah itu. Saudara yang kasih, itu akan membuat kita bersemangat. Itu akan membuat wajah kita berseri. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan berbeda, saudara. Pemikirannya berbeda. Wajahnya tetap begitu-begitu saja, saudara. Ya, tentunya wajahnya tetap seperti itu. Ya, tetapi ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita. Pemikirannya selalu punya pemikiran yang positif. Adapun tantangan yang dihadapinya, Tuhan pasti menolong aku. Tuhanku maha besar. Ada masalah, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saya. Selalu punya pemikiran yang positif. Tidak putus asa. Selalu beriman, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagiku. Tuhan pasti menolong aku. Wajahnya berseri. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang positif. Tidak mudah putus asa. Tidak bersungut-sungut.
Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari pada saat ini saudara, kalau firman Tuhan berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub. Apa artinya ini saudara? Sadari betapa lemahnya kita dalam Tuhan. Tapi sadari juga betapa kuatnya kita dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Bukan kuat, bukan gagah, bukan keperkasaan, melainkan oleh Rohku. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mengurapi kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang saudara. Ya. Jalin komunikasi kita, hubungan kita, persekutuan kita tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Tidak cukup hanya doa pagi ini. Doa pagi ini adalah mengawali kita. Tetapi saudara, sepanjang hari nanti kemana kita pergi, di mana kita berada, terus saudara bersekutu dengan Tuhan. Lagi masak, lagi nyuci, lagi bekerja, lagi nyetir mobil, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Nah, jangan cuekin Tuhan, tapi berkomunikasi selalu, berdoa kepada Tuhan. Itu akan mengubah kehidupan kita. Itu akan memberkati kita. Nah, puji Tuhan saudara. Ini firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan kita sepanjang hari ini. Tuhan akan menolong kita. Besok saudara, hari Minggu, kita akan beribadah ke rumah Tuhan. Datanglah beribadah ke rumah Tuhan. Saudara yang walaupun pada saat ini masih banyak online, tetapi saudara, sedapat mungkin usahakan datang beribadah ke rumah Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita beribadah di rumah Tuhan. Tuhan telah memilih Sion. Tuhan telah memilih gereja, tempat kita beribadah, berkumpul bersama-sama sesama anak Tuhan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sebagai keluarga Allah. Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita baca, kita terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat peneguhan firman Allah yang kami terima pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami tidak perlu takut. Kami menyadari hidup kami ini adalah oleh karena anugerah. Dan kami menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu ada pada kami. Kami bersyukur, pegang tangan kanan kami, bawa kami kepada kemenangan, bawa kami kepada berkat yang melimpah itu ya Tuhan. Penyertaan sukacita yang melimpah-limpah ada pada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memegangku
Kemenangan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, saudara, ku tidak takut sebab kau beserta denganku. Percaya kepada Tuhan, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang. Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada kita. Bersama katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku, bahkan menopangku. Kau gunung batuku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sukacita, Yesus memberiku sukacita. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan, buat sukacita yang Kau berikan, buat penyertaan perlindungan, buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah Tuhan yang telah memberkati kami pada saat ini lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, juga lewat firman-Mu yang meneguhkan kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu tercurah dan melimpah bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ikut di doa pagi ini. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kalau mungkin ada yang mereka sedang takutkan selama ini ya Tuhan, pagi hari ini mereka mendapat kekuatan yang baru. Pagi hari ini mereka mendapat kekuatan, mendapat sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Diberkatilah Tuhan, dan Engkaulah yang menjawab setiap doa, permohonan umat-Mu ini ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, kami percaya kepada Tuhan, Engkau memberikan jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sebagai akhir pekan, di mana kami Tuhan besok kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Berkati kami semua, berkat-berkat Allah limpah hari ini bagi umat-Mu, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha. Tuhan, pada hari yang ke-6 Engkau memberkati umat-Mu 2 kali lipat ganda, karena pada hari yang ke-7 kami akan beristirahat, kami akan beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Olehnya pada saat ini ada berkat yang melimpah bagi hamba-hamba-Mu 2 kali lipat ya Tuhan. Karena besok kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Berikan tenaga kekuatan, berikan kesanggupan untuk mengerjakan segala pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hari lepas hari kami bertambah-tambah kuat, kami bertambah-tambah sehat, bertambah-tambah cerdas,
bertambah-tambah maju di dalam Engkau ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat bijaksana, akal budi pengertian, untuk kami dapat mengelola apa yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami dapat berhasil ya Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangga, lepas rumah tangga, kuasa-Mu limpah bagi kami semua. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kuasa, penyertaan, berkat Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Syukur bagi Bapa, haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudaraku, Tuhan menolong kita semuanya, haleluya.